Syarki, kenapa ya Amerika Serikat secara sepihak, Trump secara sepihak mengumumkan bahwa gencatan senjata terus diperpanjang tanpa batas waktu? Karena Amerika membutuhkan gencatan senjata ini untuk mencapai kesepakatan dalam perundingan dengan Iran. Jadi mereka sangat butuh, dimulai dengan sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, di mana Amerika sudah mulai mengatakan mari gencatan senjata, kemudian Iran menolak sampai titik di mana akhirnya Iran menerima karena gencatan senjata untuk perundingan lah maksudnya. Iran menerima setelah Iran mengajukan suatu proposal 10 poin yang sekitar 2 minggu yang lalu, di mana sekitar 10 poin ini dirasa oleh Iran cukup berat ya karena menyangkut keinginan maksimalis Iran lah, tapi oleh Presiden Trump malah diterima. Artinya memang desperate ya ataupun sangat ingin ini terlaksana, akhirnya diterima dan menjadi bahan untuk perundingan. Perundingan berjalan namun tidak begitu sukses karena sebagian kecil daripada poin-poinnya itu belum ketemu selahnya sehingga mereka sepakat. Namun berjalannya waktu dengan extend waktu ternyata sampai batas waktu yang ditentukan oleh Presiden Donald Trump, Iran juga tidak bergeming, tidak berubah, dia tidak mau kalau persyaratannya tidak dipenuhi, dan ditambah lagi dengan adanya blokade yang mengakibatkan Iran menolak kalau masih diblokade. Ini gencatan senjata ini kan janjinya gencatan senjata itu boleh mengirim logistik, ini malah kok diblokade khusus Iran. Akhirnya sampai sekarang Iran tidak bersedia maju dan secara sepihak Presiden Donald Trump melanjutkan gencatan senjata, tetapi dengan waktu yang tidak ditentukan. Karena memang memalukan ya, setelah beberapa kali gencatan senjata dengan waktu yang ditentukan Presiden Trump, ternyata begitu berakhir tidak terjadi apa-apa. Jadi ancaman kosong itu artinya. Jadi buat Amerika Serikat ini buying time, Pak? Bukan buying time, Amerika pengen segera. Kalau buying time itu kan ingin mendapatkan waktu luang untuk memperkuat persenjataan. Masalahnya kalau Amerika memperkuat senjataannya, seberapa kuat persenjataannya itu kan paling kembali ke titik semula ataupun bertambah dari yang sudah depleted atau habis, atau menambah pasukan. Masalahnya berapa banyak pasukan yang ditambah, ternyata ditambahnya juga tidak seberapa, tidak cukup untuk invasi, tidak cukup untuk merubah keadaan. Tapi intinya ya sekarang ditekankan pada blokade untuk menekan Iran sehingga Iran tidak bisa menjual minyaknya keluar. Itu intinya. Jadi menurut Pak Syarki, perpanjangan gencatan senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu bukan karena Amerika Serikat berusaha mengulur waktu supaya mereka bisa kembali memasok logistik militer mereka. Amerika tidak mengulur waktu. Amerika ingin segera perundingan, memaksa untuk Iran berunding dengan menekan Iran. Kalau dia menyerang lagi, dia udah tahu hasilnya akan begitu-begitu juga. Iran tidak bergeming. Tetapi sekarang dia mencoba menekan dengan membuat Iran terpojok dengan penjualan bahan bakarnya atau penjualan minyaknya terhalangi dengan disita kapalnya, disergap kirimannya, kemudian disergap juga sampai ke Laut Natuna loh, sampai ke dekat Selat Malaka loh. Itu membuat Iran, dengan harapan Iran akan merasa terganggu sehingga ekonominya terganggu. Namun kan itu baru harapan ya, karena prakteknya Iran tetap tidak bergeming sampai sekarang gitu. Jadi Pak Syarki, sebetulnya kita sudah bergeser dari kinetic warfare menjadi economic warfare ya Pak? Peperangannya pun dari awal itu sudah 4 instrumen kekuatan nasional itu dipakai, yaitu diplomasi, informasional, militer, dan ekonomi. Namun sekarang yang terjadi, apapun yang dipakai Amerika, ekonomiknya dipegang sama Iran. Dengan Iran stay di Selat Hormuz, dengan ancamannya yang membuat asuransi tidak bisa memberikan jaminan atau memberikan harga sangat tinggi sehingga tidak menguntungkan bila kapal lewat situ atau merugikan. Akibatnya praktis Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran dengan persyaratannya, tidak ditutup tapi sama Amerika diblokade sehingga Iran memblokade semuanya. Sehingga secara ekonomi di Timur Tengah khususnya di Teluk, Iran yang memegang upper hand atau di atas angin, yang lain nggak berdaya. Jadi berantem di 3 instrumen kekuatan nasional lain
bisa-bisa aja orang mengklaim, tapi nyatanya untuk ekonomi Iran yang sekarang memegang kekuatan lebih daripada Amerika. Oke, jadi saling blokade atau sekarang yang terbaru adalah blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat, bahkan ada kapal Tosca yang kabarnya mengangkut minyak Iran, itu dicegat oleh kapal Amerika Serikat, Pak. Apakah sebetulnya strategi ini justru membuat Iran itu semakin resisten, semakin membuat Amerika Serikat jauh dari meja perundingan bersama dengan Iran? Kapal Tosca itu bukan bawa minyak. Kapal Tosca itu membawa bingkistan tanda petik dari Cina. Katanya begitu tuh, Pak. Disergap pada saat memasuki Selat Hormuz di Teluk Oman dengan menggunakan helikopter, kemudian mendarat di atas kapal Tosca itu, kemudian diambil alih. Itu membuat Iran marah, dan Iran melaksanakan juga dengan menyerang ada satu kapal punya sebetulnya terkait Israel, dan menyita 2 kapal yang tersait erat dengan Israel, yaitu Orion Group Israel. Dan satu lagi kapal yang juga terkait dengan sebetulnya malah Kementerian Pertahanan Amerika. Itu diambil alih, jadi itu balasannya. Jadi gini, ada 2 hal. Pada saat melaksanakan operasi militer, itu direkam dengan video oleh masing-masing pihak dan disebarkan ke seluruh dunia. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan, saya masih powerful, saya mengendalikan nih. Di sisi lain saya mengendalikan. Jadi pengendalian secara fisik yang di video, secara informasional itu penting. Di samping juga memberi pesan atau tekanan kepada pihak yang terkait. Namun dalam hal ini apapun yang dikerjakan tidak mengubah kenyataan bahwa Iran tetap memegang Selat Hormuz dan tidak bergeser dari situ. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa apa yang terjadi ini? Yang terjadi adalah tit and tat atau istilahnya saling pukul-memukul kayak main pingpong yang berjalan, dan intinya tetap maksa Iran masuk perundingan dengan persyaratan sekarang. Oke. Iran menolak masuk perundingan kalau persyaratannya belum dirubah, gitu aja. Oke. Di atas kertas bahwa kapal Tosca itu menolak, Pak, dari Cina juga mengatakan bahwa mereka membantah itu katanya membawa bingkisan dari Cina. Tapi sebetulnya, Pak, apa benar ya potensi bahwa mereka itu mengangkut katanya itu materi-materi atau peralatan bahan-bahan untuk membuat rudal dan sebagainya untuk Iran yang dikirimkan oleh China itu kemungkinan benarnya tinggi, Pak? Yang dikirim itu, jadi kan ini gencatan senjata ini sudah berjalan kira-kira 3 minggu ya. Minggu pertama itu dikirimnya udah mendarat, tidak masuk Selat Hormuz, malah dia mendarat di namanya kota Cabarah di sebelah tenggara. Itu sudah mengirim, dari kabarnya Cina sudah mengirim 5 kapal penuh bahan bakar untuk roket padatnya, ya kan? Kemudian dan lain sebagainya. Itu semua sudah dikirim. Dan untuk pengiriman seperti itu pada fase kritis seperti ini mestinya tidak, karena Iran punya jalur lain yaitu dari Laut Kaspia di utara. Di mana Laut Kaspia itu sebetulnya danau yang besar tapi asin kan di perut laut. Itu ada negara Tajikistan, Uzbekistan, kemudian Kazakhstan, kemudian ada Georgia, ada Rusia, itu juga bisa mengirimkan barang masuk. Jadi sebetulnya Iran tidak diblokade. Dia diblokade di Selat Hormuz itu untuk minyak yang dari Selat Hormuz, tetapi yang di sebelah utara itu praktis bebas dari blokade. Jadi Iran sendiri sebetulnya tidak mengalami kesulitan. Nah, yang paling besar kesulitan adalah negara-negara Teluk yang mengalami kesulitan karena mereka tidak bisa apa-apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.